Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang, yaitu Arifah Fauzanah, Fitri Nur Khotimah, Adik Risa Pratiwi, kemudian ada Ahli Saufa, Dwi Anissa, dan juga Winda Saryanti. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai penerapan dari manajemen risiko kepada lembaga keuangan non-bank, yaitu koperasi syariah. Yuk disimak. Manajemen risiko adalah suatu kebijakan atau prosedur yang lengkap yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mengelola, memonitor, dan juga mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Nah, risiko juga dapat diartikan sebagai penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Ketidakpastian inilah yang menyebabkan adanya risiko pada suatu kejadian. Dari sudut pandang bisnis, risiko dapat didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan, atau ekspektasi yang terjadi pada suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan juga modal. Fungsi manajemen risiko terdapat tiga langkah, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pengendalian. Kemudian bagaimana implementasi atau penerapan manajemen risiko pada koperasi syariah? Yuk kita simak penjelasannya. Implementasi manajemen risiko di koperasi syariah. Risiko yang pertama yaitu risiko pembiayaan atau kredit. Dalam upaya untuk menekankan risiko pembiayaan, maka koperasi syariah harus memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, menerapkan 5C. C yang pertama yaitu karakter, di mana koperasi syariah sendiri harus mengetahui respon dari calon anggota setelah menerima informasi. Apakah sesuai dengan surat permohonan pembiayaan atau tidak. Kemudian memperhatikan perpaduan antara calon anggota dengan pasangannya atau suami istri, dan memperhatikan profil dari calon nasabah sendiri yang didapatkan dari lingkungan sekitar atau menanyakan kepada tetangganya apakah memiliki image yang baik atau tidak. C yang kedua yaitu kapital, di mana koperasi syariah harus mengetahui permodalan yang dimiliki oleh calon anggota lebih dari 8% atau sesuai dengan standar BI dan bersumber dari yang halal. Kemudian C yang ketiga yaitu karakter. Analisis ini digunakan oleh koperasi syariah untuk mengetahui apakah lokasi usaha dari calon nasabah memiliki lokasi yang strategis, ramai, dan tidak berada di zona terlarang seperti trotoar atau ilegal. Nah, C yang keempat yaitu kolateral, di mana analisis ini digunakan untuk menilai secara cermat nilai intrinsik dari barang atau aset yang dijaminkan untuk mengetahui apakah jaminan tersebut dapat mengcover pembiayaan atau tidak. Nah, sebaiknya jaminan tersebut harus melebihi platform pembiayaan. Nah, tidak lupa juga koperasi syariah harus mengecek bukti kepemilikan dari jaminan tersebut atau legalitasnya. C yang kelima yaitu capacity, di mana analisis ini digunakan untuk menilai secara cermat kemampuan dari calon anggota dalam membayar angsurannya. Hal yang perlu ditekankan oleh koperasi syariah yang kedua yakni menyertakan jaminan menjadi suatu keharusan sesuai dengan syariah. Hal ini untuk meminimalisir apabila terjadinya potensi kerugian dan untuk menjaga harta dari calon anggota kreditur. Kemudian rasio yang kedua yaitu rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas sendiri terdapat kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Nah, kewajiban itu harus benar-benar dicermati. Kemudian implementasi dalam risiko likuiditas ini yang pertama dengan melakukan perencanaan terhadap arus kas dengan memperhatikan kualitas
atas dari tagihan dan potensi funding secara detail. Nah, implementasi yang kedua yakni dengan bekerja sama dengan kemitraan atau dengan lembaga penjaminan pembiayaan syariah, sehingga apabila pemohon atau anggota mengalami gagal bayar, maka likuiditas dari koperasi sendiri bisa terjaga. Yang ketiga yaitu rasio pasar, di mana rasio pasar ini bisa cukup jadi bermasalah apabila usaha dari anggota juga bermasalah. Hal ini disebabkan karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan sehingga pembayaran pembiayaan dapat menjadi tidak lancar. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi syariah dalam hal ini berdasarkan empiris yaitu yang pertama, mengetahui secara detail. Nah, mengetahui secara detail ini terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu condition. Nah, keadaan pasar sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan lingkungan pasar, apakah baik untuk pengunjung maupun pedagang, apakah terbebas dari premanisme atau tidak. Kemudian keramaian dan kepadatan pengunjung juga mempengaruhi. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu administrasi atau legalitas. Hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu mengetahui secara detail kompetitor yang berada di dalam pasar tersebut. Upaya yang dapat dilakukan koperasi syariah berdasarkan empiris yang kedua yakni mekanisme jual beli atau transaksi yang dilakukan oleh para penjual dan para pembeli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari risiko material atau dosa dan mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Yang berikutnya adalah resiko nilai margin, di mana dalam implementasinya koperasi syariah memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu nilai margin pasar, di mana dalam hal ini koperasi syariah harus mampu kompetitif, yaitu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, baik bank maupun non-bank. Namun dalam pengambilan margin ini koperasi syariah tidak boleh berlebihan karena akan dicap jelek oleh masyarakat, yaitu sebagai rentenir. Yang kedua yaitu melihat kemampuan anggota, di mana koperasi syariah harus mampu melihat kondisi ataupun volume usaha yang dimiliki oleh anggotanya, terutama yaitu pada akad yang basicnya ta'awun, yaitu harus mampu menekan marginnya. Yang ketiga yaitu dari pengambilan margin tersebut harus mampu memberikan pendapat kepada koperasi syariah. Yang terakhir yaitu dalam pengambilan margin ini koperasi syariah memiliki metode, standar, dan ukuran masing-masing, di mana hal ini sesuai dengan pembagian bagi hasil nisbah dengan sohibul mal, yang diantaranya dipengaruhi oleh harga pasar barang, proyeksi keuntungan, dan sebagainya. Risiko berikutnya adalah risiko organisasi. Organisasi dalam koperasi syariah haruslah diisi dengan orang-orang yang profesional dan terintegritas. Hal itu dimulai dari top manajemen, yaitu mulai dari pengurus, pengawas, manajer, sampai dengan level terakhir yaitu office boy. Dalam hal ini banyak ditemukan kasus permasalahan, yaitu tidak berfungsi dengan semestinya organisasi koperasi syariah dikarenakan anggotanya yang tidak kompeten dan tidak amanah. Karena hal itu disebabkan dalam pengelolaannya tidak memiliki aturan atau SOP maupun SOM yang jelas. Maka dalam implementasi resiko ini kita dapat mengacu pada sabda Rasulullah, yaitu apabila suatu urusan diserahkan kepada ahlinya maka tinggal menuju kehancuran. Oleh karena itu dapat dilakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu dalam perekrutan anggota organisasi harus dilakukan secara tepat dan benar. Yang kedua yaitu melakukan upgrading skill serta menambah rasa ketauhidan kepada Allah, sehingga para anggota dapat memiliki sifat yang berorientasi pada peningkatan kerja serta terintegritas.
Resiko berikutnya yaitu resiko solvabilitas. Resiko solvabilitas ini dihitung oleh pengurus dan manajer, di mana ini merupakan bagian dari makosid syariah yaitu hifzul mal yang memiliki dua metode perhitungannya. Yang pertama yaitu DER, debit to asset ratio. Ini untuk mengukur coverage aset terhadap hutang. Perhitungannya yaitu total hutang dibagi dengan total aset yang dimiliki dikali dengan 100. Koperasi yang baik akan menunjukkan nilainya kurang dari 50%. Hal ini dapat terwujud apabila para anggota koperasi syariah ini mendanai operasi koperasi. Yang kedua yaitu DAR, debit to equity ratio, yaitu untuk mengukur coverage modal terhadap hutang. Cara perhitungannya yaitu total hutang dibagi dengan total modal yang dimiliki dikalikan 100. Semakin kecil atau semakin rendah nilai resiko ini, maka koperasi akan semakin bagus. Resiko operasional pada koperasi syariah yang dimaksud di sini merupakan berkaitan dengan operasional harian atau secara rutin. Cara untuk meminimalisir resiko operasional tersebut itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti 1. Pengecekan secara rutin mengenai bukti fisik, simpanan atau buku tabungan maupun pembiayaan pada buku angsuran anggota. Kedua, pemberian cuti pada staf. Ketiga, rolling position atau pasar binaan. Keempat, itu mengenai punishment maupun reward. Yang terakhir itu mengenai penyuluhan kepada anggota. Resiko selanjutnya itu resiko berdasarkan kapital atau permodalan. Modal pada koperasi syariah itu sama halnya seperti pada koperasi umumnya, kayak simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Lalu mengenai standar permodalan itu merujuk pada permodalan perbankan yaitu 8%. Lalu implementasi resiko permodalan pada koperasi syariah diantaranya 1. Membuat pencadangan resiko terhadap aktiva produktif. 2. Membuat batasan resiko bisnis pada aktiva produktif. Ketiga, itu meningkatkan porsi modal dan pendistribusian SAU. Dan terakhir, melakukan penjaminan terhadap aktiva produktif pada lembaga penjaminan syariah. Yang selanjutnya adalah resiko hukum. Resiko hukum tersebut dapat terjadi apabila yang pertama, resiko hukum terhadap implikasi yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan dengan beberapa pihak, baik anggota atau mitra. Yang kedua, adanya wan prestasi dari salah satu pihak yang membuat kesepakatan menimbulkan potensi terhadap counterparty untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, tindakan hukum dalam sengketa keuangan syariah dapat berupa hukum perdata yang dapat dinaikkan ke tingkatan hukum gigatan pidana apabila unsur-unsur untuk terjadinya pidana telah terpenuhi. Yang keempat, adanya permasalahan yang timbul bisa terjadi karena perjanjian pembiayaan dengan pihak luar, pembiayaan dengan anggota, perjanjian dengan penyedia logistik, perjanjian sewa bangunan, dan perjanjian lain yang mungkin akan diadakan oleh lembaga kepada pihak lain. Resiko hukum koperasi syariah dapat dihindari dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan screening sejak awal terhadap calon anggota debitor, terutama dalam karakter dan kolektoral. Yang kedua, dalam hal kolektoral, pastikan bahwa barang yang dijaminkan adalah barang milik pribadi anggota atau telah dikuasai secara penuh, dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sebagainya. Yang ketiga, dalam hal perikatan kontrak, perjanjian harus dibuat secara jelas, terang, rinci, dan mudah dipahami. Dalam melakukan manajemen risiko syariah, koperasi syariah
harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu yang pertama, harus jelas akad yang digunakan. Yang kedua, terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang ketiga, tidak mengandung unsur riba, judi, ketidakjelasan, dan kerusakan. Yang terakhir, memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan amanat Perkemkop nomor 16 per MKM 9 2015 pasal 14 tentang Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya yaitu resiko saat ini. Situasi di tengah pandemi virus corona ini mengakibatkan koperasi mengalami kesulitan operasional. Hal ini disebabkan oleh para anggota tidak sanggup melakukan pembayaran cicilan serta banyaknya para anggota yang menarik simpanan pada koperasi simpan pinjam. Dalam keadaan seperti itu, koperasi akan mendapatkan bantuan likuiditas dari pemerintah, yakni dengan cara melakukan pengajuan pinjaman ke lembaga pengelolaan perlindungan kredit ke UKM, yang kemudian pihak LPBD bisa menggunakan jaminan perlindungan kredit pada Jamkrindo dan Askindo. Tentu saja dalam pengajuan ke LPBD, koperasi harus memenuhi syarat yang tentu saja sudah diprasyaratkan. Namun masih banyak koperasi yang belum tercatat sebagai nasabah perbankan, jadi banyaknya yang belum tercatat, yaitu 60.606.000 yang belum tercatat. Namun koperasi yang belum tercatat bisa memperoleh pinjaman kredit melalui UMI atau Mekar. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang penerapan manajemen risiko pada koperasi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.